Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada tutorial SPSS ya, pengolahan data melalui SPSS. Hari ini kita akan mempelajari analisis korelasi rank Spearman dengan korelasi P ya. Oke, kemarin kita sudah menganalisis korelasi product moment atau person ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi masih pada pokok analisis korelasi. Seperti biasa, ini tampilan dari SPSS-nya, ada variable view dan data view ya. Saya harapkan Anda sekarang sudah mulai familiar dengan SPSS ya. Baik, kita langsung saja buka modulnya, masing-masing buka modul. Oke. Ya, kita akan mempelajari korelasi tata jenjang atau Spearman rank. Ini korelasi ini digunakan untuk menghitung tingkat hubungan antara sesama ya variabel dengan data ordinal. Antara sama variabel data ordinal. Korelasi Spearman atau tata jenjang ini dirumuskan seperti ini, bahwa rho itu 1 dikurangi 6 dikali sigma D kuadrat dibagi dengan N dalam kurung N kuadrat dikurangi 1, bahwa rho di sini adalah koefisien korelasi, D itu perbedaan skor antara dua variabel, dan N itu jumlah subjek dalam variabel. Itu kalau kita mau menghitung secara manual. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan analisis korelasi tata jenjang dengan bantuan software SPSS ya. Di sini ada contoh kasus. Contoh kasusnya itu kita ingin mengetahui hubungan antara peringkat masuk perguruan tinggi dengan indeks prestasi mahasiswa selama 1 semester ya. Sini ada contohnya itu dari 10 mahasiswa ya. Jadi hubungan antara peringkat mahasiswa dengan nilai indeks prestasi mahasiswa selama 1 semester itu apakah ada hubungannya atau tidak ada ya, seperti itu. Jadi apakah ketika masuk suatu perguruan tinggi, misalnya dia mendapatkan skor yang baik, misalnya dia ranking 1, apakah nanti ke dalam perkuliahan dia akan secara otomatis mendapatkan IPK yang tinggi atau tidak, itu maksudnya ya. Seperti itu. Nah, di sini ada datanya itu dari 10 mahasiswa. Ini ada peringkat 1 sampai 10, kemudian di ranking ya. Peringkat 1 sampai 10 dan nilai semesternya seperti yang ada di sini. Nah, kita ingin mengetahui apakah ada hubungannya antara korelasi yang masuk ya berdasarkan peringkat dengan semester. Baik, kita langsung saja buka menu SPSS-nya. Nah, di sini katakanlah mahasiswa ya. Saya coba pakai name aja ya, name. Nah, di sini nama mahasiswa, kemudian X itu peringkatnya, peringkat masuk perguruan tinggi, dan Y-nya itu IP semester pertama. IP
IP semester, IP itu indeks prestasi ya, atau IPK lah ya, IPK semester pertama ya. Nah, ini nama mahasiswa itu berarti masuk dalam kategori string ya, string, kemudian oke. Nah, kita tambahkan saja ininya 20 ya, biar masuk gitu namanya. Kalau namanya pendek kan tentunya cukup 8, tapi kalau yang panjang itu nggak cukup ya. Oke, kita ambil dari contoh yang kemarin saja nama-namanya secara acak ya. Ini contoh, sambil di sini nama-namanya ya. Nah, di sini saja ya, saya ambil 10 orang secara acak, saya copy, kemudian saya tempatkan di SPSS ya. Ini ranking 1, ranking 2 gitu, maksudnya ranking 3, 4, 7, 8, 9 sampai dengan 10. Nah, ini data rankingnya sudah terurut ya, dari ranking 1 ke ranking 10. Ini mahasiswa yang masuk perguruan tinggi dengan ranking 1 sampai 10. Apakah IPK-nya itu yang ranking 1 itu lebih besar dari ranking 10 atau sebaliknya, atau seperti apa ya? Dan kita buka lagi data modulnya ya. Modulnya sini ada skor IPK-nya. Ini rentangnya itu antara 0 sampai 4 ya. IPK itu indeks prestasi kumulatif ya. Sini ada 3,2, ranking 1 3,2 IPK-nya. Nah, ini saya kopikan saja ke SPSS-nya ya. Silahkan kalau Anda yang tidak punya file Word dari modulnya, berarti Anda harus mengetik satu-satu di SPSS-nya. Ini kita kopikan ke sini ya. Oke, ini paste ya, seperti ini. Ini artinya kalau kita baca itu Muhammad Nusa Bakti pada saat masuk perguruan tinggi itu dia memperoleh ranking 1, artinya nilainya tertinggi. Tapi setelah belajar selama 1 semester, ternyata IPK-nya hanya 3,2. Muhammad Rizky ranking kedua, IPK-nya 3,2, dan seterusnya sampai dengan Yesi Sherin Agustina, dia menempati ranking 10 dengan IPK-nya selama 1 semester itu 2,90. Nah, di sini kita ingin mengetahui apakah ada hubungannya antara peringkat masuk perguruan tinggi dengan nilai IPK atau indeks prestasi kumulatif. Nah, kita ketahui bahwa uji yang cocok digunakan untuk mengetahui peringkat dengan value yang lain atau nilai yang lain itu adalah korelasi Spearman rank ya, korelasi Spearman rank. Oke, kita coba kembali ke menu data view di SPSS. Nanti kita klik analyze seperti biasa, kemudian klik correlate, next bivariate, dan akan keluar kotak dialog seperti ini ya. Oke, kalau dulu kita centang person, nah sekarang kalau tadi kan kemarin kita mencentangnya person untuk korelasi datanya itu yang sifatnya interval atau rasio ya. Nah, sekarang personnya di off kan, kita centang Spearman-nya seperti itu. Kemudian ini kita blok, kemudian dipindahkan ke sebelah kanan. Nah, seperti ini. Oke, kita ujinya
mau dua pihak atau satu pihak. Kita coba satu-satu ya sebenarnya. Oke, kita coba two tile. Ini uji dua pihak ya. Uji dua pihak, kemudian oke. Nah, seperti ini hasilnya. Ya. Hasilnya seperti ini. Spearman Row peringkat masuk perguruan tinggi dengan IPK semester itu ternyata hasilnya adalah negatif 0,738 ya, negatif 0,738. Ini correlation is significant at the 0.05 level or two-tile. Oke, ini berarti terdapat korelasi ya. Kalau kita lihat indeks korelasinya itu cukup tinggi ya, tapi di sini sifatnya ada negatifnya. Itu berarti korelasinya bersifat terbalik atau berlawanan arah ya. Nah, korelasinya terbalik atau berlawanan arah karena dia negatif. Ya, negatif 0,738. Ini tergolong tinggi ya. Nah, tapi sifatnya negatif artinya apa? Semakin tinggi ranking atau semakin kecil rankingnya, itu dia mendapatkan IPK-nya semakin besar atau semakin. Nah, di sini apakah? Nah, ini tergantung asumsinya ya. Semakin tinggi ranking di sini apakah 10, 9, 8. Nah, pokoknya intinya begini. Ya, semakin tinggi rankingnya maka dia mendapatkan IPK-nya semakin kecil. Seperti itu. Semakin kecil rankingnya maka dia akan mendapatkan IPK-nya semakin besar. Jadi itu yang namanya korelasi negatif atau yang bersifat berlawanan arah atau terbalik seperti itu. Jadi kalau rankingnya dia kecil, itu artinya kemungkinan besar dia mendapatkan IPK lebih besar. Nah, kalau dia rankingnya besar, kemungkinan mendapatkan IPK-nya semakin kecil. Jadi kesimpulannya terdapat korelasi yang signifikan ya, korelasi yang signifikan antara peringkat masuk perguruan tinggi dengan IPK semester 1. Nah, kalau kita baca di modul langkah-langkah ujinya, itu kita coba buka modulnya. Nah, ini seperti ini hasilnya ya. Langkah pengujiannya sama seperti Pearson ya, hanya saja pilihan ujiannya diganti dengan Spearman, kemudian dapat seperti ini. Hasil output tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bersifat negatif dengan nilai indeks korelasi sebesar 0,738. Nah, hal ini berarti jika peringkat masuk perguruan tinggi siswa semakin kecil, maka nilai IPK-nya semakin diduga semakin besar. Semakin besar. Oke, koma ya. Begitu juga sebaliknya. Nah, uji Spearman ini sangat bermanfaat ya ketika Anda mau meneliti tentang ranking peserta didik atau siswa ya. Apakah ranking yang tinggi itu silahkan mau dikorelasinya dengan apa? Apakah
dengan mungkin emosionalnya, mungkin apakah ranking yang tinggi atau ranking yang kecil itu dia memiliki emosional yang baik atau bagaimana. Nah, itu bisa menggunakan korelasi Spearman ya. Itu intinya ada peringkat seperti itu. Kalau ada peringkat maka dia menggunakan Spearman. Itu tentang korelasi Spearman. Oke, kita lanjutkan dengan korelasi pi ya. Ada lagi korelasi pi. Korelasi pi ya. Korelasi ini digunakan untuk menghitung korelasi untuk data nominal yang bersifat biner. Untuk menghitung korelasi pi secara manual diperlukan tabel kontingensi sebagai berikut. Ya, jadi ada cross tabelnya itu seperti di bawah ini, tabel kontingensi 2x2 ya. Kalau di matematika itu namanya matriks 2x2 ya, di statistik namanya kontingensi ya. Nah, ini juga masuk analisis pada data-data kategorik ya. Di sini kalau nominal, ordinal itu masuk dalam data kategorik ya. Oke. Nah, tabel kontingensi. Ini korelasi pi itu dirumuskan seperti ini ya. Nah, oke, kita tidak akan mencoba menguraikan rumus ini ya. Nah, kita sekarang latihan mengolah data dengan menggunakan SPSS, bukan untuk istilahnya menguraikan atau membuktikan sebuah rumus atau formula ya. Oke, di sini ada contoh kasusnya. Ini contoh kasus ya. Hubungan antara jenis kelamin mahasiswa dengan pemilihan jurusan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kita ketahui bersama bahwa jenis kelamin atau gender itu masuk pada data nominal ya, karena dia hanya membedakan saja laki-laki dan perempuan, itu hanya membedakan saja. Jadi data yang hanya bersifat membedakan saja maka dia disebut sebagai data nominal ya. Baik. Nah, begitu juga dengan jurusan. Nah, apakah jurusan memilih jurusan itu apakah dia masuk nominal atau ordinal? Nah, ini juga nominal ya. Jadi tidak ada ranking ya, bahwa IPA itu nomor 1, matematik nomor 2 atau dibalik ya. Atau bahasa Inggris nomor 1. Bukan di situ ya. Jadi ketika mahasiswa masuk kemudian memilih jurusan, maka jurusan itu hanya sifatnya membeda, tidak ranking. Beda kalau jenjang pendidikan S1, S2, S3 itu jelas dia berjenjang. Selain membedakan dia juga berjenjang. Tapi bisa juga jurusan itu bisa berjenjang kalau melihat akreditasinya ya. Jadi kalau akreditasinya A, dia urutan. Nah, tapi kan akreditasinya, bukan nilai akreditasinya, bukan jurusannya. Ya. Seperti itu. Tetap saja kalau misalnya jurusan matematika, misalnya akreditasinya A, bahasa Inggris A, kemudian IPA A, apakah itu berjenjang? Itu juga bukan ya. Jadi yang jelas jurusan itu hanya membedakan. Ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan korelasi pi untuk menghitung data nominal yang bersifat biner. Jadi dua-duanya itu data nominal by nominal seperti itu. Kalau lihat di sini ya. Nanti kita cek apakah betul nominal by nominal atau nominal by ordinal. Nah, itu nanti ada di SPSS-nya seperti itu. Baik, kita lanjutkan.
Hubungan antara jenis kelamin mahasiswa dengan pemilihan jurusan di IAIN Syah Nurjati Cirebon. Diambil sampel 200 mahasiswa di IAIN Cirebon, meliputi 100 laki-laki dan 100 perempuan. Pada perempuan ternyata 70 mahasiswa memilih jurusan matematika dan 30 mahasiswa memilih jurusan IPA. Sedangkan pada laki-laki ternyata 40 mahasiswa memilih jurusan matematika dan 60 mahasiswa memilih jurusan IPA. Jadi total sampelnya ada 200 dengan komposisi 100 laki-laki dengan 100 perempuan. Untuk perempuan itu ada 70 mahasiswa yang memilih jurusan matematika dan 30 mahasiswa memilih jurusan IPA. Sedangkan pada laki-laki ternyata 40 mahasiswa memilih jurusan matematika dan 60 mahasiswa memilih jurusan IPA. Nah, ini bagaimana mengkomputasi di SPSS-nya, ini butuh skill tambahan ya istilahnya. Tidak langsung kita mengetik di SPSS-nya 40, 60, tidak seperti itu. Jadi kita definisikan dulu variabelnya, sebenarnya ini ada dua, yaitu jenis kelamin dan jurusan. Baik, kembali ke menu SPSS. Kita buka file baru ya, file new data. Oke, kita buka data view. Di kolom name di sini kita ketik saja apa nih, JK ya. Oke, ini jenis kelamin. Kemudian di sininya JR itu jurusan. Pemilihan jurusan gitu ya. Apa pemilihan jurusan? Pemilihan jurusan. Baik. Nah, jenis kelamin kan masih butuh detail ya. Kita masih perlu didetailkan kembali ya, kategori lagi jenis kelamin itu. Misalnya satu itu laki-laki, kemudian add, dua itu perempuan, add juga ya. Kalau sudah semua kita oke. Begitu juga dengan pemilihan jurusan, itu kan ada dua. Satu itu IPA misalnya. Add, dua itu matematika. Add. Oke. Nah, bagaimana ini membuat kategorisasinya ini? Jadi ada 10 laki-laki dan ada 100 laki-laki dan 100 perempuan. Berarti satunya ada 100. Nah, kita copy saja sebanyak 100. Oke, kita ini ada berapa? Masih belum ya? Kita copy lagi. Apakah sudah 100? Oh, belum juga.
100. Kemudian perempuan kan 2 ya tadi ya di value nya, perempuan juga 100. Copy. Ya, ini seperti ini ya. Jadi untuk jenis kelamin sudah terkomputasi. Sekarang kita mulai pada pemilihan jurusan. Ini jenis kelamin, ini pemilihan jurusan. Nah, kita lihat soalnya tadi pada perempuan dulu, ini pada laki-laki ya ini ya. Laki-laki 40. Sedang pada laki-laki 40 mahasiswa memilih jurusan matematika. 40 memilih jurusan matematika laki-laki. 40 ya. Laki-laki itu kategorinya berapa tadi? 1 ya di sini. Laki-laki itu 1 ya. Satunya itu IPA, berarti 2 ya matematikanya ya. Matematikanya itu 2. Matematika ini laki-laki dulu ya. Matematikanya ada 40. Ya, laki-laki itu 1, matematika ada 40. Sebentar, saya cek kembali. Matematika 40, 60 IPA. Nanti kita ketik matematika itu kan 2 ya. Jadi matematika 2 ada 40. Berarti Ctrl C sebanyak 40. Oke, Ctrl V. Kemudian sisanya itu IPA, berarti IPA itu 1 ya. Ctrl C sampai Ctrl C sampai 100 ya. Kan laki-lakinya ada 100. Oke. Nah, di sini. Kemudian untuk perempuan, nah ini untuk perempuan itu ada 70 yang memilih jurusan matematika, berarti yang memilih 2 ya. Jadi 2-nya ada 70. Matematika itu 2 ya, betul ya. Yang satunya IPA. C 70 berarti 170. Oke, kemudian ke mana tadi? 70 maksudnya 30-nya IPA. IPA itu yang pertama ya. Sisanya IPA ya. Kita copy saja. Oke. Ya. Ini sudah selesai tahapan komputasinya. Ya. Oke, bagaimana kita membuat tabel seperti tadi? Tabel kontingensinya ini.
Nah, bisa seperti ini. Bagaimana ini caranya ini? Oke, kita coba di analyze table ya, kemudian analyze, kemudian pilih tables, kemudian custom table, define. I'm sorry ya, bukan ini. Analyze table multiple response ya. Coba multiple response set, apakah sama atau tidak ini tabelnya. Oke, ternyata ini juga kurang bagus ya. Tabel, custom tabel, oke ya, sorry. Oke, berarti data. Nah, seperti ini. Saya scan data tadi ya. Baik, sekarang kita coba tadi jurusan atau laki-lakinya yang di atas ini. Jurusan di atas, jenis kelamin di bawah ya. Berarti yang mana? Oke, yang ini ya. Jurusan di atas, pemilihan jurusan di sini, kolom kita tarik di sini ya, sampai ngepas banget ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian jenis kelamin kita drag. Oke, nah seperti ini kan, semuanya laki-laki perempuan, IPA matematika, kan tabelnya seperti ini ya. Oke, kita coba oke ya. Nah, seperti ini hasilnya. Apakah sama dengan yang di modul? Ya, laki-laki perempuan 40-60, laki-laki perempuan 60-40. Kebetulan IPA matematikanya di sini. Kalau tadi kan dibalik ya. Perempuannya 30-70, perempuannya 70. Ya, matematikanya sebelah, matematikanya 1. Nah, kalau di sini ya terbalik letak. Nah, jadi masalah ya, karena tadi satunya itu IPA, duanya matematika. Kalau Anda komputasinya itu satunya matematika, waktu di data view-nya itu akan sama dengan yang di modul. Tapi itu nggak terlalu signifikan ya. Nah, intinya kita sudah bisa membuat tabel kontingensi ya, untuk mencoba menghitung korelasinya atau mengetahui korelasinya antara jenis kelamin dengan pemilihan jurusan dengan menggunakan uji pi ya. Oke, kembali ke data view. Kita coba analyze. Nah, di sini untuk korelasi P itu adanya di descriptive statistik ternyata ya. Itu analyze, descriptive statistik, kemudian cross tab pilih P ya. Oke, kita coba buka analyze, descriptive statistik, kemudian pilih descriptive. Oh, bukan ya, cross tab, sorry. Analyze, descriptive statistik, pilih cross tab. Nah, ini kotak dialognya ya, mana yang row, mana yang kolom. Berarti kalau kita lihat di soal itu yang kolomnya adalah ini kolom ya, kolomnya adalah jurusan, row-nya adalah jenis kelamin. Jenis kelamin row, kolomnya adalah jurusan. Seperti itu. Kemudian kita lihat statistiknya, klik. Nah, di sini ada
banyak uji ya. Ada chi-square, ada correlation, ada contingency coefficient, ada pi and Cramer's P, ada lambda, ada uncertainty coefficient, ada gamma, Somers D, Kendall's tau B, and Kendall's tau C, and then correlation eta. Next ada kappa, Riggs, dan McNamara. Ini didasarkan pada data-data ya. Kalau ordinal by ordinal, maka gunakan analisis yang ada di sini. Ini keduanya ordinal. Kalau keduanya nominal, maka gunakan macam-macam uji yang di sini. Nah, kalau nominal by interval, maka gunakan eta. Ya. Nah, kalau kappa, Riggs, dan McNamara ini lainnya ya, seperti itu. Oke, kita centang pi ya, atau p ya, p or pi ini in English ya. Oke, continue. Nah, baru oke ya. Di sini juga sebenarnya sudah otomatis muncul ya. Ada ini jenis kelamin di cross dengan pemilihan jurusan juga muncul di sini ya, otaknya itu. Ya. Atau di sini pakai cache processing summary ya. Cache processing summary itu untuk mengetahui berapa yang diolah gitu maksudnya. Di sini kan missing value-nya dia 0% ya. Oke. Apakah sama dengan di modul? Kita cek, ya sama ya. Di sini hasil outputnya itu symmetric measure. Symmetric measure itu ada ini nominal by nominal. Nah ini datanya itu artinya kedua-duanya nominal ya. Oke. Kalau kita lihat di output juga sama ya, nominal by nominal. Itu dia hasilnya adalah 0,302 ya. Positif ternyata ya. Tapi kalau di sini hasilnya ini salah ya. Ini negatif mungkin karena tertukar tadi ya. Oke. Pada prinsipnya sama ini ya. Jadi hasil P-nya itu value-nya itu di sini negatif, kita ganti aja 0 gitu ya. Nah, di sini juga di sini kan 0,302 ya. Oke. Nah, dari hasil output tersebut diperoleh nilai signifikansi, ini salah ketik ya. Signifikansi dari uji P sebesar 0,000. Nilai signifikannya mana? Ini signifikannya. Ya. Atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan pemilihan jurusan. Jadi kesimpulannya itu ada hubungan ya. Artinya itu kalau laki-laki cenderung milih ke IPA seperti itu ya. Kalau perempuan cenderung milih ke matematika. Jadi ada kecenderungan. Jadi karena kecenderungannya itu tinggi, maka dikatakan ada hubungannya. Gitu. Seperti itu. Nah, tadi kenapa milihnya itu untuk mengeksekusi atau menjustifikasi bahwa ada hubungan atau tidak bisa berdasarkan nilai signifikansi ya. Nah, itu nanti seperti di modul yang sebelumnya itu di sini ya, itu ada H0 dan HA-nya. Nah, di sini seperti ini. Jadi tidak ada hubungan, kemudian pengambil keputusan ini kalau saya copy ke tadi, kemudian taruh di sini ya, hasil output. Nah, sini copy,
ini berarti tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin gitu maksudnya ya. Antara jenis kelamin dengan pemilihan jurusan. Nah, ini terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan pemilihan jurusan. Oke. Ini pengambilan keputusannya nah ini di sini maksudnya ya. Jika nilai signifikansi itu yang tadi ya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak, yang berarti ada hubungan. Dan jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Yang berarti nah di sini bisa langsung ya. Ini pengambilan keputusannya. Oke. Nah, ini baru seperti ini. Ya, seperti itu ya. Dari hasil output tersebut diperoleh nilai signifikansi dari uji P sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dengan pemilihan jurusan di YIN Syekh Nurjati Cirebon. Ini kebetulan kasusnya di YIN. Nah, itu tadi tentang korelasi Spearman dan korelasi P ya. Jadi kita belajar 3 uji korelasi. Yang pertama korelasi Pearson, yang kedua korelasi Spearman rank atau rank Spearman, dan yang ketiga korelasi P ya. Nah, Anda juga bisa coba di menu SPSS lainnya nih, analyze descriptive statistik, kemudian cross tab tadi ya, di klik statistik. Nah, di sini kan banyak uji sekali, banyak ya, ada chi-square, ada correlation, ada gamma, dan seterusnya. Oke, itu tentang beberapa uji korelasi ya, baik itu Pearson, Spearman, ataupun korelasi P ya. Oke, silakan nanti Anda latihan di rumah ya, latihan di rumah, kemudian pilih datanya ya, disesuaikan dengan mungkin tujuan riset akhir Anda apa, itu bisa menginspirasi nanti analisisnya ini kira-kira untuk tugas akhirnya apa atau skripsinya itu apa. Oke, baik. Untuk uji korelasi saya kira cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan ke uji ke praktikum selanjutnya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.